Galaksi, gali informasi ala anak KPI. Dengarkan kami mahasiswa IAIN Parang Sidimpuan dalam program Galaksi, gali informasi ala anak KPI. Setiap Senin sampai Sabtu dari formasi 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Kami hadir memberikan informasi terkini dan faktual. Jangan lewatkan Galaksi hanya di 105 Raw FM, your lifestyle. 105 Raw FM, the best radio station in Padang Sidimpuan. Ya rekan Raw, seperti yang sudah Darti infokan di awal ya, pada formasi pukul 1 siang ini kita akan ada talk show bersama mahasiswa IAIN Padang Sidimpuan yang kesempatan kali ini dengan tema mahasiswa berprestasi. Dan kali ini Darti sudah bersama narasumber kece kita ya. Ada Anggi Handayani Harap. Kita sapa dulu narasumber kece kita. Halo, assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam Kak Darti. Aduh, gimana gitu ya panggil kakak. Iya Kak, kita baca sedikit dulu mengenai Kak Anggi ini ya. Sedikit mengenai Kak Anggi, rekan Rau, nama lengkapnya Anggi Handayani Harahap, mahasiswa IAIN Padang Sidimpuan jurusan TBI ya. Iya. Tadris Bahasa Inggris semester 6. Saat ini kakak ini sudah pernah ya rekan Rau menulis sebuah novel yang judulnya Algoritma Sendu. Kemudian menjuarai debat se-Indonesia waktu itu ya kan Kak. Iya. Kemudian dan baru-baru ini mendapat juara 2 dari Pekan Kreativitas Mahasiswa yang diadakan di Universitas Imam Bonjol. Waduh, hebat banget ya rekan Rau. Luar biasa narasumber kita kali ini. Oke, langsung saja kita ulik-ulik mengenai pengalaman dari Kak Anggi ini ya. Bisa diceritakan nih Kak sedikit mengenai awal mulanya kakak ini menulis buku. Mungkin karena menulis buku ini ya, seperti yang kita ketahui menulis buku adalah memang harus sudah bisa kita lakukan ya, apalagi terutama para mahasiswa memang sudah harus bisa ataupun memiliki sebuah karya. Boleh diceritain nih Kak? Ya, oke. Terima kasih Kak. Sebenarnya dari saya duduk di bangku SMP, saya itu udah suka menulis. Wah, Bagi saya menulis itu suatu yang indah. Bermain dengan kata-kata di atas kertas itu adalah hobi saya. aduh. Nah, di semester 4 kemarin, di situ saya terpikir, gimana nih bakat saya seperti ini, masa nggak dikembangkan, masa digitu-gituin aja. Jadi saya orak-arik dari berbagai media manapun. Nah, saya ketemu dengan KBM, Komunitas Bisa Menulis Indonesia. Oh, ada grupnya. Iya, dari situ saya mengajukan beberapa judul dari cerita-cerita yang sudah saya karang selama ini. Nah, jadi dari situ saya direspon baik dari sana. Saya ditanggapin, tapi memang masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki. Iya, betul. Nah, dari situ saya berusaha untuk lebih keras lagi untuk menerbitkan suatu cerita untuk dinovelkan gitu, karena itu adalah impian terbesar saya. Saya harus bisa membuat sebuah buku. Wah, Gitu. dan akhirnya tercapai ya Kak? Iya, di bulan 12 kemarin alhamdulillah saya berhasil membuat sebuah buku yang berjudul Algoritma Sendu. Aduh, buku apa nih? Ini kisah tentang kisah seorang remaja yang mempunyai kehidupan yang sangat rumit. Seperti rumus matematika. Di rumus matematika kita bisa bilang itu algoritma. Iya, bagaimana kita memecahkan persoalan dalam algoritma ini? Otomatis kita harus mengetahui rumus-rumus matematika ya kan? Bener Kak? banget. Jadi di algoritma ini kita harus mencari solusi-solusi dari setiap masalah. Dalam sekolah itu pasti ada masalah, dalam kehidupan, dalam berkeluarga pasti ada masalah. Tergantung kita, bagaimana cara kita untuk mencari solusi, bukan lari dari masalah, tapi tetap berdiri kokoh untuk menyelesaikan. Aduh, bener banget. Ya, seperti itu Kak.
Oke, itu dia ya sedikit cuplikan dari pengalaman ataupun prestasi dari Kak Anggi. Dan untuk kamu yang penasaran mengenai prestasi-prestasi lain yang sudah diraih oleh Kak Anggi Handayani Harap ini, kamu bisa pantengin terus kita ya. Kita kembali ke lagu dulu. Stay tune terus on 105 Pro FM, Your Lifestyle. Oke Kak. 105 Raw FM, Your Lifestyle. Bersama dengan kembali lagi di 105 Raw FM, tentunya bersama dengan RJ Darti dan narasumber kita yang kece ya, ada Kak Anggi. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang buku novel ya, novel algoritma sendu. Iya, algoritma sendu. Nah, tadi Kak Anggi juga sudah sempat menjelaskan sedikit tentang algoritma ini ya, yang mana ada seseorang yang sedang bertahan untuk menghadapi semua permasalahan di hidupnya. Aduh, bisa diceritain nih sedikit Kak Anggi mengenai bukunya, karena mungkin masih ada rekan raw yang ingin mengetahui dan mengulik-ulik sedikit novel tentang Kak ini. Ya baik, terima kasih Kak. Ya seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam novel ini dikisahkan seorang gadis yang dia mempunyai keluarga, tetapi dia sering dianggap nggak ada. Oh, Jadi ini memang adalah kisah seorang yang sedih, dibilang sebatang kara, dia nggak sebatang kara, dia punya segalanya, tapi dia harus bertahan. Dia harus bertahan hidup, baik itu melalui sekolah dia, menghadapi permasalahan keluarga, dan dia juga harus berhadapan dengan agama. oh, ada apa nih Kak dengan agamanya? Iya, dia seorang gadis, dia bisa dikatakan dia belum memantapkan diri dalam agamanya, tapi lambat laun dia bisa memantapkan diri dengan berhijrah. Aduh, dan akhirnya dia hijrah dan Iya. bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Iya, hidupnya. makanya itu jika kita mendekatkan diri kepada Rabb kita, maka semua masalah akan terpecah. Iya, bener banget. Kemudian nih Kak, ada rekan raw yang tertarik mengenai pengalaman Kakak yang masalah debat. Mungkin ada rekan raw yang mungkin dia juga jurusan TBI dan tertarik dengan debat. Gimana nih Kak? Bisa diceritakan sedikit mengenai debat, kayak mana perjuangannya, dan mungkin bisa menjuarai ya kan Kak? Iya, alhamdulillah. Nah, dalam event baik itu event kecil, event besar, jika ada yang namanya debate ini adalah yang paling wah, perjuangannya yang paling ekstra, membingungkan, butuh banyak isu, fakta, opini, itu semua harus mencangkup. Nah, jadi kalau kita ikut lomba debate, nah siap-siap pusing. Tapi walaupun kita pusing, dari situ kita bisa menambah wawasan, atau pastinya wawasannya yang paling nomor satu. Kita menambah wawasan dari yang nggak kita ketahui, bisa kita tahu, oh jadi gini, ternyata gini. Nah kami pun, bersama rekan-rekan di 1 tahun silam, tepatnya 2020, kami ikut audisi debate Kejar Mimpi Aceh yang satu Indonesia. Alhamdulillah bisa menduduki peringkat 3 besar se-Indonesia. Luar biasa ya. Se-Indonesia loh rekan raw. Alhamdulillah. Ini debate-nya online atau gimana nih Kak? Iya, online. Dulu kan masih pandemik ya, Iya. jadi dilakukan secara daring untuk mengantisipasi. Yang jadi saingan terberat nih? Ya, yang dari saingan terberat itu seperti universitas-universitas ternama seperti UI, ITB, Wah, IPB, banyak Unsri, Unri, tapi dengan tekad dan niat, mereka manusia, kita manusia, mereka makan nasi, kita makan nasi, nah Iya, gitu loh. benar banget. Iya, jadi kita itu
mempunyai skill dan bakat yang sama-sama kita nggak ketahui. Jadi kita harus semangat dan menggali itu tanpa membeda-bedakan lawan kita ya kan. Iya. Yang paling penting siapapun yang menjadi lawan kita, Iya. siapapun itu kita tidak harus peduli. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengusahakan kita sendiri, berjuang. Aduh, Iya, benar sekali. Yang penting masih jajaran mahasiswa. iya. Jadi jangan takut bagi kamu rekan Rawi yang ingin ataupun sedang berkompetisi dengan universitas-universitas ternama yang lainnya, jangan insecure lah ya Iya, kan? betul sekali, Karena Kak. ini narasumber kita ini contohnya ya, walaupun dari mahasiswa IAIN Padang Sidimpuan, toh kita bisa membuktikan bahwa IAIN Padang Sidimpuan juga bisa bersaing dengan universitas-universitas Iya. ternama ya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi untuk kamu rekan Rawi yang ingin nimbrong ke kita bisa menghubungi kita ya di melalui WhatsApp atau telepon di 0822 999 6105, khususnya kamu para mahasiswa yang sedang berjuang dan menorehkan prestasi ya. Oke, kita ke lagu dulu. Stay tune terus on 105 Raw FM, Your Lifestyle. Yang setia menemani kamu di siang hari ini, tentunya bersama dengan RG Dati dan narasumber kece kita Kak Anggi ya, yang tentunya mahasiswa IAIN Padang Sidimpuan. Nah, tadi kita sudah berbincang mengenai pengalaman kakak yang mulai dari menulis novel, kemudian debat juga. Nah, berarti rekan Raul juga ada yang tertarik nih tentang storytelling yang sempat Dati singgung di awal, bahwasanya kakak juga pernah meraih juara 2 baru-baru ini, meraih juara 2 storytelling di PKM ataupun Pekan Kreativitas Mahasiswa yang diadakan di Imam Bonjol Padang ya. Bisa diceritakan nih Kak sedikit mengenai gimana pengalamannya selama storytelling sampai ke ataupun perjuangannya nih sampai bisa menyabet juara 2 sepetekin Sumatera ya, di Pulau Sumatera. Oke, bisa diceritakan Kak sedikit? Oke, baik Kak. Awalnya pertama dari kampus kita tercinta IAIN Padang Sidimpuan. Nah, di situ kan kita mengadakan yang namanya seleksi, menyeleksi orang-orang yang ya pasti orang-orang baik terbaik lah untuk menjadi acuan dalam event PKM Kreativitas Mahasiswa. Nah, singkat ceritanya, alhamdulillah setelah seleksi, nama saya pribadi gitu terpilih dari kampus IAIN Padang Sidimpuan. Nah, dari situ saya berpikir, oh ini adalah awal, karena belum akhir. Ini adalah awal. Aku sudah mengemban nama university. Jadi otomatis semangat itu pastilah harus lebih ekstra. Nah, alhamdulillah dari dorongan keluarga, orang tua, semua mendorong untuk lebih memaksimalkan penampilan. Tiap hari, tiap malam, selalu ini latihan dengan dosen pembimbing juga, Mem Fitri Rayani selaku Kajur Prodi TBI sangat mendukung, sangat mensupport, mendoakan, dan juga ada juga dengan Bapak Warek Kemahasiswaan kita Pak Sempar Mulia Harahat. Bapak itu juga luar biasa yang senantiasa mendampingi, senantiasa mensupport, mendampingi kita mulai dari awal lomba hingga akhir. Nah, dari situ saya semangat saya makin menggebu-gebu, ditambah dengan para ofisial hebat yang nggak tidur demi perform kita itu agar yang terbaik. Nah, pada saat ini Kak, pada saat ajang kompetisi di hari H, saya tuh hanya berpasrah diri. Semua itu udah jalannya, semua itu udah yang terbaik apapun nanti hasilnya. Nah, pada saat saya memasuki panggung dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nah di situ saya lihat semua teman-teman, sahabat-sahabat, para pembimbing, para dosen
Masya Allah semangatnya mensupport saya gitu, Masya Allah. Jadi saya langsung ini totali dengan perform totali agar saya nggak mau menyia-nyiakan semangat mereka. Saya nggak mau meredamkan semangat mereka. Nah, alhamdulillah saya lakukan yang terbaik. Menurut saya udah itulah semampu, Iya, benar banget. semampu saya lakukan, dan alhamdulillah sorenya langsung pengumuman. Gimana nih Kak rasanya setelah menunggu dan tiba-tiba namanya terpanggil? Aduh. Alhamdulillah senang alhamdulillah, tapi ada juga sedihnya terharu gitu kan Kak. Oh, sedih bahagia ya. Iya, sedihnya Masya Allah, Allah masih mengamanahkan kejuaraan ini kepada saya gitu. Setidaknya dorongan dan support dari semuanya support. terbayar gitu ya Kak. Support semuanya ini yang menjadi dorongan, semangat mereka yang gak pernah henti, semangat. Nah, dari situ semangat ini jadi membara gitu kan. yang dulunya memang membara semakin membara lagi. Iya, seperti itu. Aduh, dari ketiga prestasi yang luar biasa ini, Kak Anggi sendiri ini merasa yang paling berkesan itu yang mana? Semuanya memang berkesan, tapi yang paling berkesan antara semuanya ya dalam event storytelling ini. Aduh, berarti yang baru-baru ini ya Kak? Iya. Sebelumnya apakah Kak Anggi ini memang pernah storytelling atau baru pertama kali nih? Memang sebelumnya sudah pernah ikut event storytelling, tapi masih di tingkat SMP. Oh, sewaktu SMP. Iya. Jadi di saat perguruan tinggi ini saya kembangkan lagi, saya majukan lagi cerita-cerita ini kan, cerita-cerita bakat itu loh Kak, ini Diasah kembali. Gitu. Karena Berarti kan basicnya udah ada gitu ya Kak? iya. Karena yang paling susah juga menurut saya itu storytelling, karena banyak banget peraganya. Ketika dia jadi ini, dia harus ganti-ganti peran. Nah, di situ Kak. Makanya saya bilang tadi di situ paling berkesan. Karena saya sendiri pun sampai saat ini kok bisa ya saya memerankan segitu banyak peran. Berarti storytelling ini bukan hanya sekedar bercerita aja ya Iya. Kak ya, tetapi memang betul-betul memerankan setiap peran yang ada di Iya. story tersebut ya Kak. Iya. Aduh. Apalagi nih kan gak semua orang kan mengetahui bahasa Inggris gitu. Jadi bagaimana kita menyampaikan cerita ini agar dia memahami, nah dari ekspresi kita, penghayatan kita sampaikan kepada pendengar. Aduh, luar biasa ya Kak Anggi. Aduh, dari tertarik nih membahas masalah yang namanya setiap manusia pasti pernah kan mengalami jatuh naik, kemudian merasa lelah, menyerah, ingin berputus asa, udah pokoknya aku ingin berhenti gitu, lelah lah. Jadi kalau misalnya Kak Anggi mengalami situasi seperti ini, yang namanya kita sudah berprestasi, pasti sebelumnya kita juga pernah mengalami yang namanya kekalahan ya Kak ya. Jadi gimana nih tips dari Kakak ataupun apa yang Kakak lakukan di saat situasi bisa dibilang tidak mendukung Kakak gitu? Iya. Oke. Kalau saya pribadi yang pertama itu adalah positive thinking. Ketika kita jatuh, kita nggak boleh langsung berputus asa, kita nggak boleh langsung down, menyalahkan keadaan. Itu bukan salah keadaan, tapi yang kita sebagai manusia harus introspeksi diri. Kok aku bisa gagal sih? Kok aku bisa jatuh? Nah, kita gali lagi, kita urik-urik lagi apa kesalahan kita, di mana yang belum maksimal. Nah, saat kita jatuh, di sini sering ini kan Kak, saat dia jatuh, dia down, dia nggak mau ngapa-ngapain lagi. Nah, saat kita down, di situ kita harus mengingat orang-orang tersayang, orang-orang terkasih. Semangat mereka itu
kepada kita gitu. Jadi kita nggak boleh sampai di situ aja, kayak nah, kita belum ada apa-apanya dibandingkan Thomas Alva Edison yang jatuh sampai berhasil. Sampai 1000 kali percobaan, Iya. hampir 1000 percobaan ya Kak. Iya, betul, Hingga Kak. akhirnya bisa menciptakan, bukan menciptakan sih, menghasilkan lampu. Iya, bola lampu tersebut. Nah, jadi kadang hidup ini kan Kak seperti roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah, saat kita di atas, kita nggak boleh meninggi. Karena kalau kita sombong itu akan membuat kita jatuh. Tapi saat kita di atas, kita mengasah kemampuan kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain. Kita rekrut, kita bangkitkan semangat mereka saat kita di atas. Dan saat kita di bawah, nah kita nggak boleh patah semangat, tapi kita tumbuhkan semangat itu dari orang-orang tersayang. Aduh, berarti kalau misalnya rekan Rau sedang mengalami yang namanya lagi jatuh atau lagi down nih ya, bisa melakukan tips yang diberikan Kak Anggi ya. Yang pertama itu kita harus berpikiran positif ya Kak ya, bahwa pasti ada hikmah di balik itu. Kemudian menjadikan orang-orang terdekat kita itu sebagai support kita, jadi untuk penyemangat kembali untuk kita yang sedang berjuang. Aduh, luar biasa ya. Untuk Kak Anggi ada nih ucapan ataupun harapan untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun siswa yang sedang berjuang dan sedang menorehkan prestasi. Kalau dari saya pribadi untuk mahasiswa terus berjuang, karena mahasiswa itu problematikanya sangat rumit, sangat banyak, tapi itu yang akan kita kenang jika kita sudah tidak menjadi mahasiswa lagi. Aduh. Jangan mudah menyerah, semangat lalui semuanya, pasti ada hari yang indah. Bener banget ya. Untuk kamu rekan tahu yang lagi galau, yang lagi down, sebaiknya mengaplikasikan tips-tips dan mungkin sedikit nasihat dari Kak Anggi ya. Nah, kita ke komersial break dulu. Tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. In Padang Sidimpuan, tentunya bersama dengan RG Darti dan narasumber kita Kak Anggi ya. Dan setelah membahas beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Kak Anggi yang luar biasa ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, apa nih closing statementnya ataupun apa ya, harapannya ke depan kepada seluruh mahasiswa ataupun siswa yang ada di, terutama di Kota Padang Sidimpuan? Iya baik Kak. Kalau menurut saya pribadi, sebagai mahasiswa kita itu harus terus berjuang, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk berjuang, karena perjuangan itu akan kita kenang di saat nanti kita udah berada di titik teratas. Di saat itulah kita merasa, oh inilah arti sebuah perjuangan. Tapi kalau sekarang itu belum perjuangan bagi kita, karena kita masih di tahap perjuangan, kita masih sama-sama berjuang. Nah, untuk sahabat-sahabat Raw, tetap semangat dalam hal apapun, tetap bersinar, pasti akan indah Pada waktunya. Aduh, sweet banget. Oke nih Kak, sebelum kita penutupan ada kirim salam atau gimana nih untuk keluarga tercinta di rumah? Iya, untuk keluarga tercinta di rumah, terutama untuk ayah yang sedang berulang tahun pada hari ini. Aduh, barakallah fi murik ya, udah ya. Iya. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Untuk semua sahabat-sahabat, teman-teman seperjuangan YIN Padang Sidimpuan, sama dosen-dosen, Pak Warek, Pak Warek kemahasiswaan, halo Pak. Semoga didengarin ya. Iya, dan sama sahabat-sahabat Filah. Aduh, sweet banget ya Kak Anggi nih. Nah, itu dia talk show kita bersama RC kita di siang hari ini dengan tema
mahasiswa berprestasi. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 2, itu artinya Darti harus pamit undur diri. Sebelum pamit, Darti juga mau kirim salam dulu nih untuk keluarga tercinta di rumah dan semua teman-teman Darti, dan khususnya untuk semua rekan Rau yang setia mendengarin Darti siaran di siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.